Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazul Jisni. NIM saya adalah 2019 31045. Di sini saya akan menjelaskan tentang soft skill yang digunakan dalam komunikasi antar pribadi. Identifikasi keterampilan dalam komunikasi antar pribadi. Mata kuliah komunikasi antar pribadi. Yang pertama, soft skill yang digunakan dalam komunikasi antar pribadi yaitu ada 6. 1. Membuka diri. 2. Membangun kepercayaan. 3. Mengekspresikan perasaan secara verbal. 4. Mengekspresikan perasaan secara nonverbal. 5. Menanggapi orang lain. Dan 6. Menyelesaikan konflik antar pribadi. Yang pertama, membuka diri. Self disclosure atau membuka diri adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini tersebut. Johnson dalam Supriyatiknya tahun 1995. Tanggapan terhadap orang lain atau kejadian tertentu lebih melibatkan perasaan. Membuka diri berarti membagikan kepada orang lain perasaan kita terhadap sesuatu yang telah dikatakan atau dilakukannya, atau perasaan kita terhadap kejadian-kejadian yang baru saja kita saksikan. Wicksman dalam Daya Kisning tahun 2009 mengatakan self disclosure adalah proses menghadirkan diri yang diwujudkan dalam kegiatan membagi perasaan dan informasi pada orang lain. Cari self disclosure pertama kali dikenalkan oleh Lud dan Ingham pada tahun 1955. Konsep ini pada akhirnya dikenal dengan nama jendela Johari atau Johari Window, yang mencerminkan adanya proses memberi dan menerima, baik berupa informasi, pujian maupun kritik dari orang lain untuk pengembangan diri seseorang. Asumsi self disclosure menurut Lud dan Ingham dalam Bhavita tahun 2009 antara lain: A. Suatu organisasi, lingkungan masyarakat atau komunitas. Apabila antar anggota saling mengenal, maka komunikasi dalam lingkungan akan semakin efektif. 2. B. Seseorang terbuka dan jujur dalam berinteraksi dengan orang lain, maka semakin bagus kualitas hubungan orang tersebut. C. Jendela Johari dalam Lekaningsih tahun 2010. Pada setiap orang terdapat 4 area dalam mengkomunikasikan diri pribadinya, yaitu daerah pribadi terbuka, daerah pribadi buta, daerah pribadi tersembunyi, dan daerah tidak dikenal. Membangun kepercayaan. Hubungan interpersonal sendiri didefinisikan sebagai hubungan antara minimal 2 orang yang saling bergantung, yang menggunakan beberapa pola interaksi yang konsisten dan yang telah berinteraksi dalam jangka waktu yang sangat lama. Melalui interaksi inilah kita dapat memenuhi kebutuhan interpersonal kita yang mendasar, seperti impulsi terlibat dengan orang lain, kasih sayang, mencurahkan atau menerima kasih sayang orang lain, dan pengawasan, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, lingkungan, dan diri sendiri. Menurut Given dalam Rahmat tahun 2001, 129 sampai 130, percaya dapat didefinisikan sebagai mengandalkan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh resiko. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 3 unsur percaya, yaitu situasi yang menimbulkan resiko, orang yang menaruh kepercayaan kepada orang lain, dan orang yang yakin bahwa perilaku orang lain
akan berakibat baik baginya. Membangun kepercayaan. Menurut para ahli, terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membangun kepercayaan dalam komunikasi interpersonal. Di antaranya adalah 1. Bersikap jujur, 2. Membuka diri, 3. Pengalaman, 4. Bersikap menerima, 5. Membangun kredibilitas, 6. Relativitas, dan 7. Membangun reputasi. Manfaat mempelajari cara membangun kepercayaan dalam komunikasi interpersonal. Mempelajari cara membangun kepercayaan dalam komunikasi interpersonal dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya adalah 1. Kita dapat mengetahui dan memahami arti komunikasi interpersonal. 2. Kita dapat mengetahui dan memahami arti hubungan interpersonal. 3. Kita dapat mengetahui dan memahami arti percaya. 4. Kita dapat mengetahui dan memahami beberapa cara membangun kepercayaan dalam komunikasi interpersonal. Mengungkapkan secara perasaan secara verbal. Yang dimaksud secara verbal adalah menggunakan kata-kata yang secara langsung mendeskripsikan perasaan yang kita alami maupun tidak. Cara kita mengungkapkan perasaan antara lain tergantung pada kesadaran dan penerimaan kita terhadap perasaan kita serta kemampuan untuk mengungkapkan secara konstruktif. Bila kita insafi atau sengaja kita tolak perasaan-perasaan tersebut, nantinya juga akan terungkap juga secara tidak langsung dalam bentuk sebagai berikut. 1. Mencap dan memberikan label. 2. Memerintah. 3. Bertanya. 4. Menuduh. 5. Menyindir atau sarkasme. 6. Memuji. 7. Mencela. 8. Memberi sebutan. Mengungkapkan perasaan secara verbal. Untuk mengungkapkan perasaan secara jelas, maka kita perlu mendeskripsikannya. Setidak-tidaknya ada 4 cara mendeskripsikan perasaan dalam Johnson tahun 1981. 1. Mengidentifikasikan atau menyebut nama perasaan itu. 2. Menggunakan kiasan perasaan. 3. Menunjukkan bentuk tindakan yang ingin dilakukan terdorong oleh perasaan yang sedang dialami. 4. Menggunakan kiasan kata-kata. Mengungkapkan perasaan secara non-verbal. Yang dimaksud secara non-verbal adalah menggunakan isyarat lain secara kata-kata, misalnya sorot mata, raut muka, kepalan tinju, dan sebagainya. Persepsi wajah, jeda ataupun tegang, waktu dalam berbicara, gerak tangan, jarak kontak mata, sikap tubuh, cara berpakaian, volume suara dan intonasi, sentuhan atau rabaan, cara mengatur kamar, dan sebagainya. Semua itu adalah perbuatan dan sekaligus merupakan modalitas komunikasi non-verbal, merupakan kebiasaan, maka bersifat otomatis dan jarang kita sadari. Dari perilaku non-verbal. Perilaku non-verbal memiliki beberapa ciri sebagai berikut. 1. Merupakan kebiasaan. 2. Berfungsi mengungkapkan perasaan-perasaan kita yang sebenarnya. 3. Komunikasi non-verbal. 4. Memiliki makna yang berkelainan. 5. Memiliki makna yang berbeda dari orang ke orang. Menanggapi orang lain. Menghadapi seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan atas masalah yang ia miliki adalah hal yang penting dan harus kita ingat bahwa kita tidak akan pernah dapat memecahkan masalah orang lain. Justru orang yang bersangkutan sendirilah yang membuat pilihan atau keputusan untuk mengatasi masalahnya sendiri. Sebagai contoh, berdasarkan pengalaman dan pengamatan oleh konselor psikoterapis terkemuka Pavlov tahun 1973 mengklarifikasikan tanggapan seorang konselor terhadap konselnya selama wawancara konseling dalam 5 taraf. Menyelesaikan konflik antar privasi. Konflik adalah interaksi yang muncul karena adanya perbedaan pendapat, pengetahuan, dan lain sebagainya. Masyarakat menganggap bahwa konflik adalah hal yang wajar dalam interaksi sosial, karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami konflik. Hal ini dapat diatasi dengan kemauan dari individu itu sendiri.
Menurut aku, konflik terjadi karena adanya interaksi komunikasi. Jika kita ingin mengetahui konflik apa yang terjadi, maka kita harus memiliki kemampuan yang tepat dalam berkomunikasi. Tak selamanya konflik dipandang buruk. Hal yang tidak mengenakan ini bisa menjadi pengalaman yang positif apabila ditangani dengan tepat. Orang yang berhasil menyelesaikan konflik biasanya akan memiliki hubungan yang erat. Ada